One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery. Sekarang saya akan berbincang santai mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara bersama seorang influencer dan konten kreator di Purwakarta. Siapa dia? Ini dia, Erwin Firman. Halo. Halo, hai. Oke, perkenalkan diri, silakan. Oke, nama saya Erwin Firman. Saya dari Purwakarta, kota Purwakarta. Influencer ya. Influencernya paling saya itu aktif di YouTube, makanya nanti di sini ada di bawah ini ada nama channel YouTube-nya yaitu Erwin Firman. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Dan konten kreator juga, influencer IG juga ya. Oke, sekarang kita pertanyaan pertama ya. Nih, menurut kamu sebagai influencer, apa wawasan kebangsaan itu? Menurut aku sih wawasan kebangsaan itu adalah suatu pemahaman dari masyarakat tentang jati dirinya tentang suatu negara untuk mendayagunakan potensinya untuk mengembangkan potensi yang ada dirinya untuk suatu negara itu sendiri. Terus wawasan kebangsaan juga itu dapat menimbulkan rasa cinta tanah air kita agar dapat menghadapi arus globalisasi. Dan menurut aku juga wawasan kebangsaan ini juga merupakan suatu kunci penguatan nasionalisme kita di tengah globalisasi yang sedang marak saat ini. Gitu. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang kamu ketahui tentang bela negara? Bela negara ya. Bela negara itu suatu sikap dan perilaku seorang warga negara yang mencerminkan kecintaannya kepada negara itu sendiri. Nah, kemampuan bela negara ini juga bermacam-macam, tergantung profesinya masing-masing. Contohnya kayak misalkan seperti saya sendiri influencer ataupun aktif di bidang sosial media, itu kita sikap dan perilakunya lebih ke digital marketing. Nah, sebagai influencer nih ya, influencer itu merupakan peran yang sangat penting. Hakikatnya itu seperti perang yang zaman dahulu kala kita harus mengangkat senjata. Sekarang itu kita nggak perlu lagi hal-hal seperti itu. Jadi sekarang itu seperti kita harus menuangkan ide kita dalam sosial media supaya tidak ada timbulnya hoax dan isu-isu yang muncul yang menyesatkan lah saat ini, gitu loh. Nah, sebagai content creator juga saya mengedukatif netizen-netizen yang ada di luar sana itu sebagai bentuk bela negara juga, untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial medianya. Nah, untuk itu saya di sini mengajak masyarakat semua untuk melakukan saring sebelum sharing, sebelum melakukan posting ke sosial medianya agar lebih bijak lagi. Karena seorang konten kreator itu juga mempunyai tanggung jawab moral yang besar, karena setiap kontennya itu juga dipertanggungjawabkan untuk netizen-netizen di luar sana agar lebih cinta lagi kepada negaranya. Oke, jadi gitu ya tentang bela negara. Nah, sekarang ini kan banyak kasus nih tentang pembulian yang terjadi. Nah, menurut kamu bagaimana kasus pembulian terjadi saat ini itu? Miris sih dengarnya sebenarnya pembulian itu, karena banyak faktor yang menyebabkan sampai pembulian itu bisa terjadi. Iya, sebenarnya miris ya. Tapi ini sebagai kamu, sebagai konten kreator, nah itu pembulian yang seperti apa nih yang kira-kira terjadi? Kadang-kadang sebagai konten kreator pembulian itu lebih kejam sih sebenarnya. Jadi kita tuh banyak menerima seperti komentar-komentar negatif yang sebenarnya bukan membangun tapi lebih ke menjatuhkan. Salah satu caranya sih untuk mengatasi hal tersebut, kalau misalkan saya pribadi, selama komentarnya itu masih tidak terlalu mengganggu, masih biasa-biasa aja, saya masih abaikan ya. Tapi kalau misalkan sudah agak meresahkan, ya baru saya balas lah, tapi dengan bahasa yang halus juga. Oke nih, tadi kan udah ya. Nah, ini tuh kenapa bisa terjadi pembulian ini? Banyak faktor sih sebenarnya. Salah satunya itu si anak ini mengalami seperti broken home lah, seperti di rumahnya itu dia kayak yang mengalami banyak sekali permasalahan yang disebabkan oleh orang tuanya. Itu salah satunya. Contoh yang lainnya itu seperti di sekolahnya, kayak dia itu sebenarnya korban bully, tapi untuk kedepannya dia seperti melampiaskan dendamnya, jadi makanya dia akhirnya menjadi
si pembuli itu sendiri. Dan faktor yang lainnya itu mungkin karena karakternya dia sendiri juga, sehingga lingkungan itu mempengaruhi diri dia, akhirnya dia bisa dibully lah gitu. Nah sekarang kalau dari kamu sendiri nih sebagai konten kreator, nah kenapa bisa terjadi cyberbullying itu? Cyberbullying ya, seperti haters Iya. di Instagram itu banyak banget loh. Karena sekarang kan anak-anak kecil yang udah masih SD aja itu dia kadang-kadang udah punya HP, dan otomatis kalau misalnya punya HP dia punya sosial media. Jadi untuk kesempatan untuk dia memberikan komentar kepada siapapun yang dia follow gitu, itu kesempatannya banyak banget. Jadi udah semakin seperti tidak ada batasan lagi untuk memberikan komentar, baik itu negatif maupun positif. Jadi ya suka-suka dia gitu kan. Terus menurut kamu apa tindakan yang harus dilakukan nih biar nggak terjadinya pembulian baik itu secara langsung ataupun cyberbullying? Kalau kita solusinya untuk mengatasi cyberbullying itu saya rasa nggak ada ya, karena kita itu kan orang lebih bebas gitu menggunakan sosial medianya. Lebih balik kepada diri kita sendiri aja. Kalau misalkan kita nggak ingin ada cyberbullying seperti itu, ya minimal kita batasi komentar-komentarnya, ataupun kita private sosial medianya, ataupun ya kita blok orang-orang yang seperti itu. Jadi karena untuk pemblokiran itu bukan suatu sifat kekanak-kanakan ya. Jadi pemblokiran itu suatu tindakan untuk lebih kita untuk sehat ke depannya lagi pemikiran. Dan sekarang juga udah ada undang-undang IT kan, jadi udah banyak kasusnya juga kalau misalkan kita salah, kita berkomentar merugikan si orang itu, kita siap-siap untuk pidanain ya. Iya, penjara kali ya. Iya. Oke, nah itu kan dari segi cyberbullyingnya. Nah kalau secara langsung, pembulian secara langsung nih kan banyak kasusnya tuh, baik itu di sekolah, baik di kampus, kuliah, atau di tempat kerja nih. Nah gimana itu solusinya menurut kamu? Kalau aku rasa sih solusi pertama, si korban bullying ini jangan diam gitu ya. Minimal ke orang tuanya sendiri atau ke saudaranya itu harus pick up. Jadi si korban bullyingnya harus ngomong sama orang terdekatnya. Nah dari situlah nanti baru ditentukan tindakan selanjutnya apa. Intinya jangan diam aja gitu. Nah sekarang tanggapan kamu sebagai content creator tentang berita hoax bagaimana? Tentang berita hoax, sekarang emang banyak sekali ya berita hoax di sosial media. Tergantung kitanya sendiri, kita harus pandai-pandai memilah-milah si berita itu sendiri. Kalau misalkan kita nggak pandai, udah kita pasti kemakan hoax itu sendiri. Intinya balik lagi ke diri kita, jangan langsung percaya terhadap satu berita yang belum jelas itu sumbernya dari mana. Jadi kita harus cari tahu dulu si sumber berita itu. Pokoknya cari dari berbagai sumber, jangan dari satu sumber aja. Kalau misalkan dari berbagai sumber udah mengatakan hal yang sama, itu artinya dia bukan hoax ya. Itu aja. Terima kasih ya kepada Erwin Firman yang telah meluangkan waktunya berbincang santai ini ya. Oke, tadi bincang santainya bersama Erwin Firman. Nah, dapat disimpulkan bahwa bela negara itu tidak mengenal profesi apapun, bahwa karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita harus cinta Indonesia ya. Nah, untuk kasus bully itu sendiri, itu tidak dibenarkan apapun ya. Karena apa? Karena bulian itu dapat merusak mental dan fisik seseorang. Oke? Untuk cyberbullyingnya itu sendiri hati-hati karena sekarang ada undang-undang IT mengenai cyberbullying ini ya. Nah, jadi berbijaklah untuk menggunakan media sosial. Saring sebelum sharing. Bullying merupakan tindakan yang tak hanya mengganggu, namun termasuk tindakan agresif yang melanggar hak-hak orang lain. Bullying dilakukan dengan tujuan menyakiti, melecehkan, merendahkan, dan semacamnya yang dilakukan secara sengaja, sadar, dan berulang-ulang, baik oleh perseorangan atau kelompok. Tindakan bullying ini sering menjurus pada hal negatif dan agresif dan merusak mental korban. Oleh sebab itu, bullying harus dipandang sebagai perkara serius yang ditangani bersama-sama dengan tegas dan bijaksana. Jika diperlukan, keterlibatan pihak berwajib harus dibuka lebar agar keadilan atas korban bullying bisa ditegakkan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Bye-bye.